saya disuruh pergi gereja. Saya kan tidak mau. Saya ingat itu nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai berseru di sana. Tapi tinggal satu ini, yang lain sudah saya sebutkan. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa saya. Tolong bukakan pintu sorga. Saya mau masuk. Saudara tahu? Langsung pintunya itu terbuka. Krek. Malaikat keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kembali kita akan menanggapi sebuah video datang dari channel Pendeta Yeremia Sumigar atau channel Kesaksian Murtadin, yang mana di dalam videonya pendeta ini menampilkan seorang nenek-nenek yang katanya dia masuk Kristen karena Yesus bisa membuka pintu surga. Nah, teman-teman, bagaimanakah kesaksiannya dan juga bagaimanakah tanggapan ataupun pengantar dari pendeta Yeremia Sumigar? Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat. Tidak ada yang dapat menyatakan hal ini. Apa yang dinyatakan pesaksi akan kita dengar sebentar tidak mampu dan tidak pernah sanggup dilakukan atau dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus atau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, apa yang disaksikan oleh pesaksi ini? Bagaimana ketika ia berseru memanggil-manggil sesembahan, memanggil-manggil nama nabi, rasul, memanggil nama Tuhan dan lain-lain dia sebutkan, namun tidak ada yang mampu membuka pintu sorga. Namun ketika dia menyebut nama Yesus, maka pintu sorga terbuka dan akhirnya meyakinkan dia bahwa hanya Yesuslah yang mampu membawa orang ke sorga. Itu sebabnya dia tinggalkan agamanya, dia pergi, dia membebaskan dirinya, dan dia percaya kepada Yesus Kristus karena dia tahu sorga menanti dia. Bagaimana kesaksian yang luar biasa ini? Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di dalam thumbnailnya kita bisa melihat seorang wanita cantik memakai jilbab ya di dalam thumbnailnya, dan juga kita bisa membaca judulnya, Muhammad tak bisa buka pintu surga, tetapi Yesus bisa membuka pintu surga. Inilah thumbnail yang dibuat oleh pendeta Yeremia Sumigar di dalam menampilkan kesaksian dari seorang nenek-nenek yang katanya ketika dia masih beragama Islam, dia memanggil-manggil Tuhan, dia memanggil-manggil Nabi, tetapi tidak ada yang mampu membukakan pintu surga. Tetapi setelah dia memanggil Yesus, ternyata Yesuslah yang mampu membuka pintu surga tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita tanggapi lebih lanjut, kita simak bagaimanakah kesaksian nenek-nenek, tetapi dia dibikinkan thumbnail seorang wanita yang sangat cantik tersebut. Mari kita simak videonya. Dari yang belum percaya kepada Kristus boleh menjadi percaya. Saya menyadari karena melihat orang yang meninggal itu, saya butuh mencari Tuhan, ya. Sebab saya berpikir kalau saya meninggal satu saat kayak gini, yang meninggal seperti mayat yang saya lihat itu, terus saya ini kemana, gitu ya. Nah, itulah yang membuat saya mulai mencari. Saya mulai mengikuti Islam. Jadi saya cari, saya ke sana, saya coba tanya-tanya, saya baca bukunya, tapi saya tidak mendapatkan hasil. Sebab di dalam pikiran saya, semua mereka itu mengatakan bahwa di situ ada Tuhan, gitu. Loh, kok banyak pikiran saya? Tuhan kok banyak sekali, ya. Sini bilang Tuhan, situ Tuhan, loh kok banyak sekali. Tuhan itu kan satu pikiran dalam kesadaran saya. Wanita ini kebingungan ketika dia mencari Tuhan. Dia katakan Tuhan hanya satu. Memang yang sejatinya Tuhan hanyalah satu. Qul huwallahu ahad di dalam agama Islam, sebagaimana Yesus juga mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ada tertulis di dalam Matius 4 nomor 10. Nah, kemudian saya mulai mencari Tuhan itu, saya tidak percaya sama Al-Quran, saya tidak percaya, semua saya tidak mau percaya itu, karena itu tulisan manusia.
Ya, saya pikir itu manusia yang bikin-bikin, mau cari pengikut, makanya ditulis-tulis yang baik-baik. Waktu itu saya mulai mencari, ya, saya berdoa sendiri. Jadi saya puasa doa itu ada kalau nggak salah satu minggu, satu bulan. Saya kan nggak kenal Tuhan. Yang saya sebut itu Tuhan pencipta langit dan bumi serta isinya, Tuhan yang menciptakan hidup saya ini. Ya, engkau yang mana? Ya, di antara 5 agama ini, engkau yang mana yang asli? Engkau yang bisa membuka pintu sorga. Satu kali kelak kalau saya meninggal, yang saya cari itu yang bisa buka pintu sorga. Kalau pintu surganya tutup, saya kan masuk neraka, saudara. Ya, jadi saya mencari Tuhan yang bisa membuka pintu sorga. Saya mempelajari, tapi saya cari bukan cuma itu. Yang saya cari gimana bisa membuka pintunya sorga. Sehingga saya bisa masuk, saya bisa layak masuk ke dalamnya. Nah, kemudian saya doa terus, saya bilang, Tuhan, tampakkan dirimu. Ya, Tuhan Allah, nyatakan dirimu. Siapakah engkau? Ya, supaya aku bisa mengikut engkau dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap langkah hidup saya ini, saya tidak ragu-ragu, saya tidak setengah-setengah. Saya mau ikut engkau dengan segenap hati saya. Kalau saya tahu engkau menyatakan diri, yang mana Tuhan yang bisa buka pintu sorga, saya akan ikut engkau sepanjang hidup saya dengan pengabdian yang sungguh-sungguh. Saya berdoa terus. Puasa doa. Saya tidak pergi kemana-mana. Jadi di kamar aja gitu ya. Nah, pada suatu hari, satu persatu, saya panggil namanya, saya sebutkan agamanya, tapi tidak ada satu yang bisa membuka pintu sorga itu. Sorga itu tetap tutup, saudara. Ya, saya berpikir, waduh, kalau gini gimana? Berarti saya masuk neraka, saya teriak, saya nangis, meraung-raung di depan sana. Ya, kepala saya sampai saya taruh di lantai, saya nangis, saya panggil-panggil Tuhan. Tapi Tuhan yang mana itu? Ya, saya sudah panggil-panggil itu ada 5 agama, ada 4 agama. Sudah saya sebutkan 4. Ada 4 agama, saya panggil-panggil, saya sebut apa? Saya panggil-panggil. Saudaraku, apa yang disaksikan oleh pesaksi ini? Bagaimana ketika ia berseru memanggil-manggil sesembahan, memanggil-manggil nama nabi, rasul, memanggil nama Tuhan dan lain-lain. Dia sebutkan, namun tidak ada yang mampu membuka pintu sorga. Kesaksian dari nenek tua yang ngaku murtadin itu, katanya dia mencari Tuhan karena dia kebingungan Tuhan siapakah yang mampu membuka pintu surga. Didukung oleh sebuah pernyataan dari pendeta Yeremia Sumikar, berseru-seru memanggil Tuhan, Tuhan yang mana yang bisa membuka pintu surga. Dan lalu dia katakan intinya hanya Yesus yang mampu membuka pintu surga tersebut. Tetapi kita akan komparasi berdasarkan ayat di dalam Bible, apakah benar Yesus mampu membuka pintu surga? Realitanya adalah justru Yesus mengusir umat yang memanggil-manggil Yesus itu Tuhan, maka akan diusirnya. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Jadi nasib orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan di akhir zaman itu sangat-sangat menyedihkan. Tidak ada keselamatan bagi mereka dan dipastikan mereka akan masuk neraka. Yesus di akhir zaman tidak mengakuinya dan bahkan mengusir orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan tersebut. Padahal mereka mengaku adalah pengikut Yesus. Kita akan tampilkan data di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, di dalam ayat tersebut sangat jelas menggambarkan keadaan umat yang memanggil-manggil Yesus Tuhan, yang ngaku adalah pengikut Yesus, ternyata di akhir zaman tidak diakui oleh Yesus. Bahkan Yesus mengusir mereka. Bahkan lebih keras lagi, Yesus menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Maka di akhir zaman orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan, bahkan mengaku melakukan berbagai kegiatan atas nama Yesus, semuanya akan ditolak dan diusir. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya disuruh pergi gereja, saya kan tidak mau. Saya ingat itu nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai berseru di sana. Tapi tinggal satu ini, yang lain sudah saya sebutkan. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa saya, tolong bukakan pintu sorga, saya mau masuk. Saudara tahu? Langsung pintunya itu terbuka. Krek, malaikat keluar. Kesaksian halu seperti ini memang harus terus-menerus mereka lakukan ya, demi untuk menegakkan sebuah kebohongan ya. Kebohongan ditegakkan dengan kebohongan, padahal kalau mereka sudah mengetahui bahwa ternyata di dalam Bibelnya mereka justru akan diusir oleh Yesus berdasarkan ayat di dalam Bibel mereka sendiri. Saya nggak mau ikut Muhammad menjanjikan saya masuk surga. Maaf. Apa? Gimana? Saya nggak mau ikut Muslim karena Muhammad nggak menjanjikan saya masuk surga, tapi Yesus telah. Hadis Bukhari 6541. Tenang Anda. Ini datanya. Nabi Muhammad SAW memastikan surga kepada umatnya kecuali bagi mereka yang tidak mau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau Rasulullah SAW menjawab, barang siapa menaati aku niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan untuk masuk surga. Komparasikan, kita mirroring. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan hal yang serupa. Semua orang yang menyembah kepadaku kok turun kok dinda. Aduh, kebaktian belum selesai kok pulang kau. Nah teman-teman, jadi kesaksian dari seorang nenek-nenek yang ngaku murtadin itu ya, yang mengatakan bahwa di dalam agama Islam tidak ada jaminan masuk surga, terbantahkan oleh sebuah hadis yang ditunjukkan oleh mu'alaf, yaitu Bang Faruk, yang mana setiap umat Islam itu dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Nah ketika dikomparasi, ketika ditanya adakah ayat ataupun perkataan dari Yesus yang tertulis di dalam Bible, ternyata tidak ada perkataan Yesus yang menjamin umat Kristen masuk surga. Teman-teman, kita dapatkan sebuah postingan dari channel Ustadz Ipung Atria yang diunggah 3 hari yang lalu. 2 orang masuk Islam, alhamdulillah. Saya menganut Kristen hanya 1 jam setelah dibaptis saya bertobat. Alhamdulillah 2 orang bersyahadat. 1 Abang Tio atau Herditio Pujo Kesumo, 2 Abang William Lius Syaputra. Mereka adalah para pemuda generasi pemilik akal sehat, mencari kebenaran dan terpanggil untuk pulang ke Islam. Menurut mereka, Islam adalah seperti rumah sendiri, pulang kampung halaman. Semoga istiqomah ditunggu di depan pintu Ka'bah. Barakallahu fikum. Video lengkapnya ada di dalam link ini ya, di dalam channel Ustadz Ipung Atria. Dan inilah foto dari 2 orang pemuda yang masuk Islam tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan untuk saudara baru kita yang baru saja masuk Islam, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam.